Assalamualaikum, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Maaf, Bu, ada sesuatu yang mau saya bicarakan ke Ibu. Ibu kapan ada waktu ya? Hari ini saya masih santai, Bu. Kalau Ibu mau bicara, monggo silakan. Oh iya, Bu. Saya perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh iya, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya saya ada permasalahan di kelas, Bu. Oh begitu, permasalahan di kelas ya, Bu. Kira-kira yang ingin Ibu capai dari diskusi kali ini apa, Bu? Dari diskusi kita, saya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oke, baik Ibu. Masalah apa yang Ibu sedang hadapi? Coba ceritakan, Bu Amalia. Iya, Bu, sebenarnya saya bingung. Kenapa setiap pelajaran matematika anak-anak seperti tidak mau mendengarkan penjelasan saya? Padahal saya sudah berusaha meletakkan pelajaran matematika itu pada jam pertama, Bu, pada pagi hari. Tapi mereka masih bermalas-malasan untuk mengikuti pembelajaran seperti tidak tertarik gitu, Bu, dengan pembelajaran yang saya berikan. Bahkan mereka banyak yang mendapatkan nilai yang tidak tuntas, Bu. Oh, jadi masalahnya anak-anak itu tidak semangat dan tidak tertarik pada pembelajaran matematika ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Saya jadi bingung bagaimana lagi agar mereka bisa tertarik dan semangat lagi dalam belajar matematika ya, Bu. Kira-kira apa penyebab menurut Ibu itu bisa tidak tertarik dan tidak semangat dalam hal tersebut? Menurut saya banyak faktor sih, Bu. Mereka tidak semangat karena menganggap mapel matematika tersebut sulit, Bu. Jadi dari awal mereka sudah tidak semangat, begitu, Bu. Oh, jadi begitu. Kira-kira ada problema begitu? Ada, mungkin mereka juga bosan, Bu, dengan cara penyampaian saya. Soalnya saya sering menggunakan metode ceramah, Bu. Media juga tidak ada, jadi murid hanya mendengarkan penjelasan saya. Dan saya meminta mereka untuk mengerjakan soal. Jadi mereka merasa kesulitan dan kebosanan, Bu. Oh, seperti itu. Jadi mereka sudah menganggap bahwa matematika itu sulit ya, Bu, ya. Dan bosan karena hanya mendengarkan ibu ceramah dan lalu anak-anak mengerjakan soal, gitu ya, Bu, ya. Nah, Iya, Bu, betul, menurut Bu. Ibu, kelas matematika yang ideal itu, menurut Ibu itu bagaimana? Menurut saya kelas yang ideal itu yang kelas yang menyenangkan, Bu, yang aktif gitu, murid menikmati dalam belajar matematika. Selain itu, murid ikut berpartisipasi secara langsung, tidak hanya mendengarkan, mengerjakan soal. Kalau bisa, media yang menarik harus ada, Bu, dalam pembelajaran sehingga murid tertarik dan tidak cepat bosan. Ini saja, Bu. Uh, lalu kalau dari ideal itu usaha apa yang
Iya Bu, sebenarnya saya ingin kelas ideal seperti itu Bu. Oke, lalu apa rencana Ibu? Rencana saya ke depan, saya akan membuat media yang menyenangkan murid Bu, mengaktifkan murid seperti membuat kartu bilangan, membawa stik es krim atau benda konkret lainnya untuk mempraktekkan membilang, membuat kartu soal agar murid bisa terlibat langsung dalam mengerjakan soal, dan saya juga menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Jika murid saya bosan, saya akan menyelingi dengan ice breaking, sehingga mereka bisa rileks dan kembali fokus pada pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Secepatnya Bu, saya akan memulai hari Rabu ketika pembelajaran matematika. Doakan ya Bu, semoga berhasil. Ya Ibu, semoga rencana Ibu berhasil. Mudah-mudahan murid-murid Ibu tambah semangat dalam pembelajaran nanti. Baik, kita sudah di penghujung diskusi Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi ini? Iya Bu, awalnya saya kan bingung dalam menghadapi masalah di kelas saya. Di diskusi ini saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, kalau begitu kita ketemu di depan ya Bu ya. Saya ingin mendengar ceritanya setelah mempraktikkan pembelajaran yang menyenangkan dan itu sudah lancar. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas semuanya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ibu bagaimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, jadi Ibu maaf ya dengan waktunya gitu. Sebenarnya ada sesuatu yang mau saya bicarakan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Hari ini saya masih santai Bu. Ibu kalau mau bicara tidak apa-apa, Oh silakan. iya Bu, saya perlu seseorang untuk mengerjakan masalah yang saya hadapi. Oh iya Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya ada permasalahan di kelas Bu. Oh begitu, ada permasalahan apa Bu di kelas? Kira-kira yang ingin Ibu capai dari diskusi ini apa Bu? Nah, diskusi ini saya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Baik Bu, permasalahan apa yang Ibu sedang hadapi? Coba Ini Bu, ceritakan. sebenarnya saya itu bingung. Kenapa setiap pelajaran bahasa Indonesia seringkali merasa malas untuk menimbulkan saat saya minta mereka itu untuk membaca bersama. Padahal saya sudah memberikan pelajaran bahasa Indonesia itu dengan gambar. Tapi ketika anak diminta melengkapi huruf yang hilang pada kata, sebagian besar anak itu masih bingung dan tidak memahami apa yang dimaksud. Dan bahkan ada mereka sendiri. Oh, jadi masalahnya anak-anak bermalas-malasan dan kurang semangat dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Ya, betul sekali Bu. Saya itu jadi bingung ya. Bagaimana lagi ya mereka itu lebih semangat dan bisa saat pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira apa penyebab murid Ibu bisa tidak tertarik dan tidak semangat pada mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut? Menurut saya, ini adalah satu itu mungkin karena mereka itu merasa belum mampu atau belum hafal huruf
sebagian anak ada yang belum hafal buku, kemudian belum pandai menjadi kata dan jika menulisnya dengan benar. Kalau di meja itu ada anak yang dapat menulis dengan baku. Oh begitu ya Bu. Kira-kira ada faktor lain dah Bu? Ada mungkin Bu, mereka itu bosan dengan cara penyampaian saya karena setiap pelajaran saya hanya meminta anak untuk menirukan. Lalu saya sebelum saya sudah menempelkan gambar itu yang hanya ada yang itu saja Bu. Gambar tersebut belum saya tempelkan di papan kelas. Dan saya belum menanyakan sakit Bu. Jadi anak itu bosan Bu ya, hanya menggunakan saya saja dan ikut dan apa diminta saja Bu. Oh, oh seperti itu. Jadi mereka sudah menganggap bahasa Indonesia itu kurang menarik dan bosan ya Bu ya. Karena hanya diminta menirukan Ibu dan menulis saja ya. Iya betul. Lalu menurut Ibu kelas bahasa Indonesia yang ideal menurut Ibu itu yang seperti apa Bu? Saya itu adalah yang menyenangkan, aktif, kemudian anak-anak itu dapat menikmati dalam belajar bahasa Indonesia. Selain itu, anak-anak juga berpartisipasi secara langsung, tidak hanya mendengarkan, menirukan, menulis saja. Kalau bisa menggunakan video gambar, kartu huruf, kata atau kata-kata yang bilang. Nanti saya akan buat kelompok, kemudian saya akan berkeliling mendampingi mereka dalam menyusun menjadi kata. Jadi anak akan berperan aktif dalam kelompok tersebut. Ya, betul sekali Bu. Kalau kelas ideal seperti itu, murid jadi tertarik dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya Bu, sebenarnya saya ingin kelas ideal seperti itu. Begini saja Bu, untuk mewujudkan kelas ideal seperti itu tentu ada usaha ya Bu ya. Usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan kelas ideal seperti itu Bu? Ya Bu, saya harus menciptakan kelas ideal tersebut. Saya harus usaha kelas lagi Bu, untuk meluangkan waktu, untuk membuat media yang menarik, untuk melakukan hal tersebut sesuai rencana tadi. Lalu apa rencana Ibu ke depan? Murid, mengaktifkan murid, seperti membuat kartu suku kata atau kartu kata. Lalu anak itu saya buat menjadi beberapa kelompok. Kemudian tiap kelompok menggunakan suku kata yang saya bagikan untuk melengkapi suku kata yang hilang ditempel pada kertas. Kemudian tiap kelompok saya bagikan gambar sesuai dengan tema. Lalu anak menempelkan kartu kertas sesuai gambar. Setelah itu tiap kelompok maju dan menempelkan di kolom tulis serta mempresentasikannya. Wah, bagus sekali Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Mulai hari Senin saat pelajaran bahasa Indonesia. Doakan ya Bu ya, semoga saya berhasil. Iya Bu, saya doakan semoga berhasil. Mudah-mudahan murid semangat dalam pembelajaran nanti ya Bu ya. Baik, kita sudah di penghujung diskusi. Apa yang Ibu dapatkan dari diskusi ini Bu? Iya Bu, awalnya saya bingung dalam masalah. Terus setelah diskusi ini saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menemukan solusinya. Kalau begitu kita ketemu minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar ceritanya setelah mempraktekkan pembelajaran yang menyenangkan yang Ibu sudah rancang. Ya Bu, terima kasih ya semuanya. Ya, sama-sama Bu. Sampai jumpa minggu depan ya Bu ya. Kita stop.
kita sekalian pengisian ini. Para saya terdengar Mbak Maria. Sudah tampilkan Halo. refleksi dari latihan, dari coaching tadi maksudnya. Ya. Oh, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Merasa Koci merasa terbuka dengan pengalaman. Menurut saya banyak faktor sih Bu. Mereka tidak semangat karena menganggap mapel matematika tersebut sulit Bu. Jadi dari awal mereka sudah tidak semangat begitu Bu. Oh, jadi begitu. Kira-kira ada problema begitu? Ada, mungkin mereka juga bosan Bu dengan cara penyampaian saya. Soalnya saya sering menggunakan metode ceramah Bu. Media juga tidak ada, jadi murid hanya mendengarkan penjelasan saya. Dan saya meminta mereka untuk mengerjakan soal. Jadi mereka merasa kesulitan dan kebosanan Bu. Oh, jadi mereka sudah menganggap bahwa matematika itu sulit ya, dan bosan karena hanya mendengarkan ibu ceramah dan lalu anak-anak mengerjakan soal, gitu ya Bu ya. Nah, Iya Bu, betul Bu. Ibu, kelas matematika yang ideal itu menurut Ibu itu bagaimana? Menurut saya kelas yang ideal itu yang kelas yang menyenangkan Bu, yang aktif gitu, murid menikmati dalam belajar matematika. Selain itu, murid ikut berpartisipasi secara langsung, tidak hanya mendengarkan, mengerjakan soal. Kalau bisa, media yang menarik harus ada Bu dalam pembelajaran, sehingga murid tertarik dan tidak cepat bosan. Ini saja Bu. Lalu untuk organisasi dia itu usaha apa yang Iya Bu, sebenarnya saya ingin kelas ideal seperti itu Bu. Oke, lalu apa rencana yang diberikan? Rencana saya ke depan, saya akan membuat media yang menyenangkan murid Bu, mengaktifkan murid seperti membuat kartu bilangan, membawa stik es krim atau benda konkret lainnya untuk mempraktekkan membilang, membuat kartu soal agar murid bisa terlibat langsung dalam mengerjakan soal, dan saya juga menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Jika murid saya bosan, saya akan menyelingi dengan ice breaking, sehingga mereka bisa rileks dan kembali fokus pada pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Secepatnya Bu, saya akan mulai hari Rabu ketika pembelajaran matematika. Doakan ya Bu, semoga berhasil. Ya Ibu, semoga rencana Ibu berhasil. Mudah-mudahan murid-murid Ibu tambah semangat dalam pembelajaran nanti. Baik, kita sudah di penghujung diskusi Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi ini? Iya Bu, awalnya saya kan bingung dalam menghadapi masalah di kelas saya. Di diskusi ini saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, kalau begitu kita ketemu minggu depan ya Bu ya. Saya ingin mendengar ceritanya setelah mempraktikkan pembelajaran yang menyenangkan dan itu sudah lancar. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas semuanya.
Oke. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, jadi Ibu maaf ya, dengan waktunya gitu. Sebenarnya ada sesuatu yang mau saya bicarakan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Hari ini saya masih santai Bu. Ibu kalau mau bicara tidak apa-apa, Oh silakan. iya Bu, saya perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Oh iya Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya itu ada permasalahan di kelas Bu. Oh begitu, ada permasalahan apa Bu di kelas? Kira-kira yang ingin Ibu capai dari diskusi ini apa Bu? Nah, diskusi ini saya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Baik Bu, permasalahan apa yang Ibu sedang hadapi? Coba Ini ceritakan Bu. sebenarnya saya itu bingung. Kenapa setiap pelajaran bahasa Indonesia seringnya merasa malas untuk menimbulkan saat saya minta mereka untuk membaca bersama. Padahal saya sudah memberikan pelajaran bahasa Indonesia itu dengan gambar. Tapi ketika anak diminta melengkapi huruf yang hilang pada kata, sebagian besar anak itu masih bingung dan tidak memahami apa yang dimaksud. Dan bahkan ada mereka sendiri. Oh, jadi masalahnya anak-anak bermalas-malasan dan kurang semangat dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Ya, betul sekali Bu. Saya itu jadi bingung ya. Bagaimana lagi ya mereka itu lebih semangat dan bisa saat pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira apa penyebab murid Ibu bisa tidak tertarik dan tidak semangat pada mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut? Menurut saya ini adalah satu itu mungkin karena mereka itu merasa belum mampu atau belum hafal huruf. Sebagian anak ada yang belum hafal huruf, kemudian belum pandai menjadi kata dan jika menulisnya dengan benar. Kalau di meja itu ada anak yang dapat menulis dengan baku. Oh begitu ya Bu. Kira-kira ada faktor lain dah Bu? Ada mungkin Bu, mereka itu bosan dengan cara penyampaian saya karena setiap pelajaran saya hanya meminta anak untuk menunjukkan lalu saya sudah menempelkan gambar Bu, itu yang hanya ada yang itu saja Bu, gambar tersebut belum saya tempatkan di papan kelas dan saya belum menanyakan sakit Bu, jadi anak itu bosan Bu ya hanya menggunakan saya saja dan itu dan apa dengan saja. Oh, oh seperti itu. Jadi mereka sudah menganggap bahasa Indonesia itu kurang menarik dan bosan ya Bu ya, karena hanya diminta menirukan Ibu dan menulis saja ya. Iya betul betul. Lalu menurut Ibu kelas bahasa Indonesia yang ideal menurut Ibu itu yang seperti apa Bu? Saya ideal itu adalah yang menyenangkan, aktif, kemudian anak-anak itu dapat menikmati dalam belajar bahasa Indonesia. Selain itu, anak-anak juga berpartisipasi secara langsung, tidak hanya mendengarkan, menirukan, menulis saja. Kalau bisa menggunakan video gambar, kartu huruf, atau kata kata yang hilang. Nanti saya akan buat kelompok, kemudian saya akan berkeliling mendampingi mereka dalam menyusun menjadi kata. Jadi anak akan berperan aktif dalam kelompok tersebut.
Ya, betul sekali, Bu. Kalau kelas ideal seperti itu, murid jadi tertarik, dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya Bu, sebenarnya saya ingin kelas ideal seperti itu. Begini saja, Bu, untuk mewujudkan kelas ideal seperti itu tentu ada usaha ya, Bu, ya. Usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan kelas ideal seperti itu, Bu? Ya Bu, saya harus menciptakan kelas ideal tersebut. Saya harus usaha lebih keras lagi Bu, untuk meluangkan waktu, untuk membuat media yang menarik, untuk melakukan hal tersebut sesuai rencana tadi. Saya Lalu, akan membuat apa media rencana yang Ibu ke depan? menyenangkan murid, mengaktifkan murid, seperti membuat kartu suku kata atau kartu kata. Lalu anak itu saya buat menjadi beberapa kelompok. Kemudian tiap kelompok menggunakan suku kata yang saya bagikan untuk melengkapi suku kata yang hilang ditempel pada kertas. Kemudian tiap kelompok saya bagikan gambar sesuai dengan tema. Lalu anak menempelkan kartu kertas sesuai gambar. Setelah itu tiap kelompok maju dan menempelkan di kolom tulis serta mempresentasikannya. Wah, bagus sekali, Bu. Kira-kira kapan Ibu Secepatnya akan Bu, melakukan hal saya tersebut? akan memulai hari Senin saat pelajaran bahasa Indonesia. Doakan ya Bu ya, semoga saya berhasil. Iya, Bu. Saya doakan semoga berhasil. Mudah-mudahan murid semangat dalam pembelajaran nanti ya, Bu, ya. Baik, kita sudah di penghujung diskusi. Apa yang Ibu dapatkan dari diskusi ini, Bu? Iya Bu, awalnya itu saya bingung dalam menghadapi masalah. Terus setelah diskusi ini, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menemukan solusinya. Dan Kalau begitu, kita ketemu minggu depan ya, Bu. Saya ingin mendengar ceritanya setelah mempraktekkan pembelajaran yang menyenangkan yang Ibu sudah rancang. ya Bu, terima kasih ya semuanya. Ya, sama-sama, Bu. Ya Sampai Bu, jumpa minggu depan ya, terima Bu, ya. kasih. Kita stop. Sekalian pengisian ini. Para saya terdengar Mbak Maria sudah tampilkan Halo. refleksi dari latihan dari coaching tadi maksudnya. Ya. Oh, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Merasa Koci merasa terbuka dengan pengalaman
Bu. Ya. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Maaf, Bu, ada sesuatu yang mau saya bicarakan ke Ibu. Ibu kapan ada waktu ya? Hari ini saya masih santai, Bu. Kalau Ibu mau bicara, monggo silakan. Oh iya, Bu. Saya perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh iya, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Seharusnya sebenarnya saya ada permasalahan di kelas, Bu. Oh begitu, permasalahan di kelas ya, Bu. Kira-kira yang ingin Ibu capai dari diskusi kali ini apa, Bu? Dari diskusi kita, saya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oke, baik Ibu. Masalah apa yang Ibu sedang hadapi? Coba ceritakan, Bu Amalia. Iya, Bu, sebenarnya saya bingung. Kenapa setiap pelajaran matematika anak-anak seperti tidak mau mendengarkan penjelasan saya? Padahal saya sudah berusaha meletakkan pelajaran matematika itu pada jam pertama, Bu, pada pagi hari. Tapi mereka masih bermalas-malasan untuk mengikuti pembelajaran seperti tidak tertarik gitu, Bu, dengan pembelajaran yang saya berikan. Bahkan mereka banyak yang mendapatkan nilai yang tidak tuntas, Bu. Oh, jadi masalahnya anak-anak itu tidak semangat dan tidak tertarik pada pembelajaran matematika ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Saya jadi bingung bagaimana lagi agar mereka bisa tertarik dan semangat lagi dalam belajar matematika ya, Bu. Kira-kira apa penyebab menurut Ibu itu bisa tidak tertarik dan tidak semangat dalam hal tersebut? Menurut saya banyak faktor sih, Bu. Mereka tidak semangat karena menganggap mapel matematika tersebut sulit, Bu. Jadi dari awal mereka sudah tidak semangat, begitu, Bu. Oh, jadi begitu. Kira-kira apakah ada penyebab itu? Ada, mungkin mereka juga bosan, Bu, dengan cara penyampaian saya. Soalnya saya sering menggunakan metode ceramah, Bu. Media juga tidak ada, jadi murid hanya mendengarkan penjelasan saya. Dan saya meminta mereka untuk mengerjakan soal. Jadi mereka merasa kesulitan dan kebosanan, Bu. Oh, seperti itu. Jadi mereka sudah menganggap bahwa matematika itu sulit ya, Bu, ya. Dan bosan karena hanya mendengarkan ibu ceramah dan lalu anak-anak mengerjakan soal gitu ya, Bu, ya. Nah, Iya, Bu, betul, menurut Bu. Ibu, kelas matematika yang ideal itu menurut Ibu itu bagaimana? Menurut saya kelas yang ideal itu yang kelas yang menyenangkan, Bu, yang aktif gitu, murid menikmati dalam belajar matematika. Selain itu, murid ikut berpartisipasi secara langsung, tidak hanya mendengarkan, mengerjakan soal. Kalau bisa media yang menarik, harus ada, Bu, dalam pembelajaran sehingga murid tertarik dan tidak cepat bosan. Ini saja, Bu. Uh, lalu kalau dari ideal itu usaha apa yang dilakukan?
Iya Bu, sebenarnya saya ingin kelas ideal seperti itu Bu. Oke, lalu apa rencana Ibu? Rencana saya ke depan, saya akan membuat media yang menyenangkan murid Bu. Mengaktifkan murid seperti membuat kartu bilangan, membawa stik es krim atau benda konkret lainnya untuk mempraktekkan membilang, membuat kartu soal agar murid bisa terlibat langsung dalam mengerjakan soal. Dan saya juga menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Jika murid saya bosan, saya akan menyelingi dengan ice breaking, sehingga mereka bisa rileks dan Bagus kembali sekali, fokus pada Bu. pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Secepatnya Bu, saya akan memulai hari Rabu ketika pembelajaran matematika. Doakan ya Bu, semoga berhasil. Ya, Ibu, semoga rencana Ibu berhasil. Mudah-mudahan murid-murid Ibu tambah semangat dalam pembelajaran nanti. Baik, kita sudah di penghujung diskusi, Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi ini? Iya Bu, awalnya saya kan bingung dalam menghadapi masalah di kelas saya. Di diskusi ini saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, kalau begitu kita ketemu di depan ya, Bu ya. Saya ingin mendengar ceritanya setelah mempraktikkan pembelajaran yang menyenangkan itu sudah. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas semuanya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ibu bagaimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, begini Ibu, maaf ya dengan waktunya Ibu. Sebenarnya ada sesuatu yang mau saya bicarakan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Hari ini saya masih santai Bu. Ibu kalau mau bicara tidak apa-apa, Oh silakan. iya Bu, saya perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Oh iya Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya ada permasalahan di kelas Bu. Oh begitu, ada permasalahan apa Bu di kelas? Kira-kira yang ingin Ibu capai dari diskusi ini apa Bu? Nah, diskusi ini saya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Baik Bu, permasalahan apa yang Ibu sedang hadapi? Coba Ini Bu, ceritakan. sebenarnya saya itu bingung. Kenapa setiap pelajar bahasa Indonesia sering merasa malas untuk menimbulkan saat saya minta mereka itu membaca bersama. Padahal saya sudah memberikan pelajaran bahasa Indonesia itu dengan gambar. Tapi ketika anak diminta melengkapi huruf yang hilang pada kata, sebagian besar anak itu masih saya bingung dan tidak memahami apa yang dimaksud. Dan bahkan mereka sendiri. Oh, jadi masalahnya anak-anak bermalas-malasan dan kurang semangat dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Ya, betul sekali Bu. Saya itu jadi bingung ya. Bagaimana lagi ya mereka itu lebih semangat dan bisa saat belajar bahasa Indonesia. Kira-kira apa penyebab murid Ibu bisa tidak tertarik dan tidak semangat pada mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut? Menurut saya tentunya adalah satu itu mungkin karena mereka itu merasa belum mampu atau belum hafal huruf
sebagian anak ada yang belum hafal buku, kemudian bukan dia menjadi kata dan cara menulisnya dengan benar. Kalau di meja itu ada anak yang dapat menulis dengan baku. Oh begitu ya Bu. Kira-kira ada faktor lain dah Bu? Ada mungkin Bu, mereka itu bosan dengan cara penyampaian saya karena setiap pelajaran saya hanya meminta anak untuk menunjukkan. Lalu saya meskipun saya sudah menempelkan gambar Bu, itu yang hanya ada yang itu saja Bu. Gambar tersebut belum saya tempelkan di papan tulis. Dan saya belum menanyakan efektif Bu. Jadi anak itu bosan Bu ya, hanya menggunakan saya saja dan itu. Dan apa di saja Bu. Oh, oh seperti itu. Jadi mereka sudah menganggap bahasa Indonesia itu kurang menarik dan bosan ya Bu ya. Karena hanya diminta menirukan ibu dan menulis saja ya. Iya betul betul. Lalu menurut Ibu kelas bahasa Indonesia yang ideal menurut Ibu itu yang seperti apa Bu? Yang ideal itu adalah yang menyenangkan, aktif, kemudian anak-anak itu dapat menikmati dalam belajar bahasa Indonesia. Selain itu, anak-anak juga berpartisipasi secara langsung, tidak hanya mendengarkan, menirukan, saja. Kalau bisa menggunakan video gambar, kartu huruf, kata atau kata-kata yang bilang. Nanti saya akan buat kelompok, kemudian saya akan berkeliling mendampingi mereka dalam menyusun menjadi kata. Jadi anak berperan aktif dalam kelompok tersebut. Ya, betul sekali Bu. Kalau kelas ideal seperti itu, murid jadi tertarik dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya Bu, sebenarnya saya ingin kelas ideal seperti itu. Begini saja Bu, untuk mewujudkan kelas ideal seperti itu tentu ada usaha ya Bu ya. Usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan kelas ideal seperti itu Bu? Ya Bu, saya harus menciptakan kelas ideal tersebut. Saya harus usaha lebih keras lagi Bu, untuk meluangkan waktu, untuk membuat media yang menarik, untuk melakukan hal tersebut sesuai rencana tadi. Lalu apa rencana Ibu ke depan? Murid, mengaktifkan murid, seperti membuat kartu suku kata atau kartu kata. Lalu anak itu saya buat menjadi beberapa kelompok. Kemudian tiap kelompok menggunakan suku kata yang saya bagikan untuk melengkapi suku kata yang hilang ditempel pada kertas. Kemudian tiap kelompok saya bagikan gambar sesuai dengan tema. Lalu anak menambahkan kartu kertas sesuai gambar. Setelah itu tiap kelompok maju dan menempelkan di kolom tulis serta mempresentasikannya. Wah, bagus sekali Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Akan mulai hari Senin saat pelajaran bahasa Indonesia. Doakan ya Bu ya, semoga saya berhasil. Iya Bu, saya doakan semoga berhasil. Mudah-mudahan murid semangat dalam pembelajaran nanti ya Bu ya. Baik, kita sudah di penghujung diskusi. Apa yang Ibu dapatkan dari diskusi ini Bu? Iya Bu, awalnya saya bingung dalam menghadapi masalah. Terus setelah diskusi ini saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran dan menemukan solusinya. Kalau begitu, kita ketemu minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar ceritanya setelah mempraktekkan pembelajaran yang menyenangkan yang Ibu sudah rancang. Ya betul, terima kasih ya semuanya. Sekalian perisian ini. Saya
saya terdengar Mbak Maria. Sudah tampilkan Halo. refleksi dari latihan, dari coaching tadi maksudnya. Ya. Oh, berjalan. Apa yang Koci merasa terbuka dengan pengalaman sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Merasa Koci